Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen sekelebat info, di mana nanti kalian di sini bisa mendapatkan info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 12:33 guys, masih di hari yang sama, 27 September 2022 guys, meneruskan info tadi pagi. Dan ini cukup menarik banget guys karena kenaikan dari beberapa aset kripto ini cukup lumayan kalau kita lihat di coin market cap ya. Ini semuanya hijau banget guys, membuat mata kita tuh berbinar-binar gitu ya. Dan seperti yang bisa kalian lihat di sini, global crypto market cap naik 4,75% guys. Ini cukup signifikan jika kita bandingkan dengan yang tadi pagi, di mana untuk Bitcoin naik 5,85% guys dalam waktu 24 jam ini ya. Kemudian Ethereum juga ikut naik 6,10%, BNB 3,97%, Cardano juga naik guys 2,80%, Solana juga naik 7% malahan, ini lumayan banget ya. Dan seperti biasa jika bullish untuk crypto market, biasanya itu untuk stablecoin turun guys. Contohnya seperti Tether ini turun kan ya, 0,82, USDC juga turun 0,82. Tapi masih aman, belum di pack ya, jadi jangan khawatir. Dan cukup menarik ya, untuk Terra Luna Classic ini masih bertahan guys untuk fase bullishnya ini di sekitaran 59,72% guys. Dan kalau kita bandingkan dengan tadi pagi, ini sempat naik lagi ya, dan tembus tadi lebih dari 60% guys dalam 24 jam. Ini keren banget. Dan disusul pula oleh Luna juga naik tadi sempat beberapa persen lebih jika kita bandingkan dari tadi pagi. Dan untuk Brace ini juga naiknya cukup lumayan guys. Kalau kita langsung lihat ya di chartnya, kenaikannya cukup signifikan ya, sekitar 45,7% guys dalam waktu 24 jam ini. Dan ini masih bertahan. Dan ini menarik guys, sepertinya Brace ini akan membentuk pola symmetrical triangle guys. Dan biasanya kalau bentuknya seperti ini, dia akan lanjut ke atas. Biasanya seperti itu ya. Dan kemungkinan nanti targetnya sekitaran harga 0,00 sekian 7824. Nah kemudian nanti targetnya ada di area MA200 ini guys, di garis merah ini kemungkinan ya. Kita lihat aja nanti seperti apa perkembangannya. Tapi yang lebih spesial di sini untuk pergerakan harga dari Bitcoin guys di time frame 4 jam, seperti yang tadi saya bilang ya di video pagi tadi, kemungkinan besar nanti akan pump, dan ini sudah terbukti guys. Bahkan target yang tadi saya rekomendasikan sudah tertembus di MA200 ini time frame 4 jam ya. Dan kemungkinan ini bisa lanjut lagi ke titik resisten berikutnya, di mana kemungkinan nanti akan menuju ke sini guys, di sekitaran harga 21.200-an. Oke, kita tunggu aja apakah ini valid. Dan kalau kita lihat untuk di time frame weekly, seperti yang kalian lihat tadi di pembahasan tadi pagi ya, kalau ini naik dan membentuk pola bullish engulfing, dan ini akan bertahan sampai close candle di weekly akhir nanti, ini akan menjadi tanda pembalikan arah yang cukup signifikan guys. Kita doakan aja semoga ini akan terus naik dan bertahan di atas area garis ungu ini guys. Oke, kita tunggu aja nanti update-nya seperti apa. Kemudian kalau kita lihat untuk pergerakan grafik dari harga Luna Classic, ini masih bertahan dan masih mencoba untuk menembus area MA100 ini guys. Dan untuk Luna ini juga masih bertahan guys, dan akan mencoba untuk terus naik menuju ke MA100 yang di sini. Dan sepertinya kalau kita lihat dari volume ya, dari beberapa kripto ini kemungkinan besar masih akan naik lagi guys. Oke, nanti kita akan update lagi. Kita langsung saja menuju ke informasi pertama guys, datang dari cryptobriefing.com. Di sini diinformasikan bahwa Cosmos Hub ini telah merilis untuk white paper Atom 2.0. Nah, ini keren banget guys. White paper yang sangat dinanti-nantikan guys untuk Atom 2.0 ini telah dirilis ya hari ini setelah serangkaian pidato oleh co-founder dari Cosmos, yaitu Ethan Buchman, co-founder Osmosis Sunny Agrawal, dan juga co-founder dari Inclusion Zaki Manian dari Cosmoverse. Acara Cosmocentrik dimulai pagi ini di Medellin, Colombia, dan akan berlangsung hingga 28 September mendatang guys. Dokumen setebal 27 halaman berjudul The Cosmos Hub ditulis oleh Buchman, Manian, dan 8 tokoh terkemuka dari komunitas Cosmos tentunya guys. Meskipun menguraikan tokenomics baru untuk token Cosmos Hub, Atom, dan makalah ini paling terkenal karena menyarankan penerapan beberapa fitur baru ya ke ekosistem dari Cosmos yang lebih luas guys. Cosmos adalah jaringan terdesentralisasi dari blockchain independen, dan jangan bingung ya dengan ekosistem Cosmos yang lebih luas ini, karena Cosmos Hub adalah blockchain khusus yang dirancang untuk menghubungkan semua blockchain lain dalam jaringan guys. Dalam bentuknya yang sekarang, tujuan utama untuk Atom adalah memberikan keamanan bagi Cosmos Hub melalui mekanisme staking. Tokenomics Atom telah menerima kritik karena dinamika inflasi mereka.
Penerbitan Atom yang merupakan koin asli dari Cosmos saat ini bervariasi guys antara 20% paling buruk ya dan 7% paling baik tergantung pada persentase total pasokan Atom yang dipertaruhkan. Sementara total pasokan dari koin Atom ini berkisar sekitar 214 juta ya pada Maret 2019 kemarin. Data dari CoinGecko menunjukkan bahwa lebih dari 292,5 juta token Atom saat ini telah beredar guys dan meningkat sekitar 36,68%. White paper mengusulkan kebijakan moneter baru untuk Atom dalam 2 langkah ya, dan fase transisi selama 36 bulan pertama kali akan diperkenalkan, di mana pada awalnya 10 juta koin Atom ini akan dikeluarkan per bulan, dan tentu saja ini akan secara singkat menaikkan tingkat inflasi menjadi 41,03% jika diluncurkan hari ini guys. Dan tingkat penerbitan kemudian akan terus menurun hingga mencapai emisi di 300.000 koin Atom per bulan, yang secara efektif menurunkan tingkat inflasi Atom menjadi 0,1%. Seperti yang terlihat di grafik di bawah ini guys. Oleh karena itu, untuk penerbitan koin Atom dalam jangka panjang akan menjadi linier dan bukan eksponensial lagi guys, seperti dalam grafik di bawah ini. Alasan utama di balik kebijakan moneter Atom saat ini adalah untuk mensubsidi validator Cosmos Hub untuk menyediakan layanan keamanannya guys. Di bawah model baru, validator ini malah akan dihargai dengan pendapatan yang dihasilkan oleh interchain security guys. Sebuah mekanisme yang memungkinkan Cosmos Hub untuk menghasilkan blok untuk blockchain lain di ekosistem Cosmos. Keamanan interchain diharapkan membuat pemintalan blockchain Cosmos menjadi proses yang lebih cepat guys, lebih murah, dan lebih mudah tentunya. Ini juga akan memungkinkan pembuatan solusi penskalaan dan meningkatkan konektivitas IBC secara keseluruhan. Mekanisme keamanan akan memungkinkan model penerbitan Atom asli untuk dipulihkan secara bertahap jika pendapatan keamanan interchain membuktikan pengganti yang tidak memadai untuk validatornya. Kemudian untuk 3 fitur baru ya dari Cosmos Hub ini. Jadi white paper yang mengusulkan pengenalan 3 fitur utama ke Cosmos Hub yaitu interchain scheduler, interchain allocator, dan juga governance stack. Yang pertama untuk interchain scheduler atau penjadwalan interchain. Jadi penjadwal interchain akan berfungsi sebagai solusi MEV guys. MEV ini adalah singkatan dari maximal extractable value yang mengacu pada keuntungan yang dapat dibuat dengan menyusun ulang transaksi dalam satu blok saat sedang diproduksi. Sebagian besar dipandang sebagai tak terelakkan guys, dan praktik ini telah mengekstraksi lebih dari 675 juta US dollar dari pengguna Ethereum sejak Januari 2020 kemarin. Ekstraksi MEV telah disederhanakan di Ethereum melalui layanan off-chain seperti Flashbots. Ekstraktor atau dikenal sebagai pencari ya, menggunakan relay ini untuk bernegosiasi dengan validator untuk menerapkan strategi MEV mereka guys. Interchain scheduler dari Cosmos Hub ini akan bermaksud membawa negosiasi ini secara on-chain dan mendapatkan manfaat jaringan yang lebih luas darinya. Blockchain Cosmos yang bersedia dapat menjual sebagian dari ruang bloknya ke penjadwal interchain atau interchain scheduler yang terakhir kemudian akan mengeluarkan NFT yang mewakili reservasi di ruang bloknya. Token ini akan dilelang secara berkala dan bahkan mungkin diperdagangkan di pasar sekunder. Blockchain asli kemudian akan menerima sebagian dari hasilnya. Menurut white paper, interchain scheduler ini akan melengkapi tapi bukan menggantikan ya untuk relay MEV off-chain-nya. Jadi hanya melengkapi ya, dan mendorong persaingan dan mendesentralisasikan praktiknya. Kemudian yang kedua adalah interchain allocator guys, atau pengalokasikan antar rantai. Tujuan dari interchain allocator adalah untuk merampingkan koordinasi ekonomi di seluruh jaringan Cosmos guys, dengan membuat perjanjian multilateral antara blockchain dan entitas IBC. Allocator diharapkan untuk mempercepat akuisisi pengguna dan likuiditas untuk proyek Cosmos sambil mengamankan posisi koin Atom sebagai mata uang cadangan jaringan. Protokol dapat menggunakan pengalokasi untuk kepentingan bersama, memperluas pasar taruhan yang liquid untuk Atom, dan menyeimbangkan kembali cadangannya atau berpartisipasi dalam tata kelola blockchain lainnya guys. Ini juga akan membuka kemungkinan untuk menciptakan penyedia likuiditas sebagai layanan, mengamankan praktik pembiayaan tanpa agunan, dan juga mengurangi terjadinya kebangkrutan karena peristiwa pasar yang ekstrim guys. Menurut white paper juga, likuiditas yang dibuka oleh scheduler dan allocator ini pada akhirnya akan menghasilkan Cosmos Hub memiliki keuntungan yang asimetris terhadap penyedia likuiditas lain di jaringan Cosmos. Blockchain akan mendapat manfaat dari penyediaan modal, dan menyediakan modal akan mengurangi risiko keamanannya. Karena itu akan dapat memberikan lebih banyak modal dan seterusnya guys.
Kemudian selanjutnya adalah governance stack. Jadi akhirnya white paper ini menganjurkan untuk menciptakan suprastruktur tata kelola untuk seluruh jaringan di Cosmos ini guys, yang disebut governance stack. Tidak berbeda dengan allocator, misi governance stack adalah untuk merampingkan tata kelola di seluruh Cosmos dengan memberikan setiap blockchain infrastruktur dan kosakata yang bersama guys. Ini mungkin akan memerlukan pembuatan untuk Cosmos Hub Assembly ya, yang akan bekerja bersama-sama dengan dewan yang terbuat dari DAO dari jaringan IBC itu guys. Dan majelis itu sendiri akan terdiri dari perwakilan dari masing-masing dewan ini ya. Dan assembly itu sendiri akan terdiri dari perwakilan dari masing-masing dewan ini dengan jumlah kursi mereka mewakili bobot project dalam ekosistemnya guys. Dan sistem yang sudah diadopsi oleh struktur politik seperti Kongres di Amerika Serikat. Batsman dan Manian menekankan selama presentasi mereka di Cosmoverse ini ya, bahwa white paper dimaksudkan untuk menjadi pembuka percakapan. Dan pada akhirnya, pengembangan Cosmos Hub akan tergantung pada pemegang koin Atom itu sendiri guys, yang dapat memilih atau menentang perubahan apapun pada blockchain. Meskipun proposal tersebut baru muncul di Cosmos Hub Governance selama beberapa jam, sejauh ini tanggapannya sebagian besar itu positif guys. Manian membuat sedikit usaha untuk menyembunyikan bullish-nya di atas panggung ini guys, dan menyatakan bahwa fitur baru Cosmos Hub akan membuat EIP 1559 terlihat seperti lelucon guys, mengacu pada mekanisme pembakaran Ethereum kemarin ya. Dia juga memberi judul pidatonya 1K dollar Atom LFG. Atom saat ini diperdagangkan pada 13,91 dolar. Jadi kenaikan seperti itu berarti kenaikan harga sebesar 7.089% guys. Wow. Jika Cosmos Hub DAO menerapkan fitur yang disarankan oleh white paper dalam satu atau lain bentuknya, seperti yang mungkin terjadi ya, dan masih perlu waktu minimal 3 tahun agar emisi Atom ini turun menjadi 0,1% guys. Namun ada sedikit keraguan ya bahwa fitur baru dari Cosmos Hub ini akan meningkatkan utilitas token dan mengamankan posisinya sebagai cryptocurrency terkemuka di ekosistem Cosmos. Oh iya guys, video ini dipersembahkan oleh Bitget Exchange sebagai salah satu pertukaran cryptocurrency yang tumbuh paling cepat guys. Didirikan pada tahun 2018 dan telah memiliki pusat operasi di lebih dari 20 negara yang melayani lebih dari 5 juta pengguna terdaftar di seluruh dunia guys. Bitget menawarkan beberapa pilihan perdagangan yang menarik nih guys. Baik market spot, derivatif, dan bahkan untuk copy trade. Dengan fitur copy trade, kalian bisa menyalin perdagangan dari para trader handal favorit kalian. Untuk earning, Bitget juga menawarkan pilihan terbaik nih guys, antara lain fitur saving atau staking dengan APR dan APY yang menggiurkan, serta fitur launchpad dan juga launch pool yang akan memberikan keuntungan lebih buat kita guys. Selain versi webnya, kalian juga bisa download aplikasi Bitget di Android dan juga di iOS. Buat kalian yang ingin trading spot di Bitget, lagi ada promo nih guys. Kalian bisa trading spot aset kripto favorit kalian dengan biaya 0 rupiah guys, alias gratis. Caranya, kalian tinggal klik aja menu spot, kemudian pilih perdagangan spot atau perdagangan strategi spot. Atau kalian juga bisa pilih untuk mega swap untuk bisa menukarkan kripto aset kalian dari satu koin ke koin yang lain. Ada banyak pilihan kripto yang tersedia loh. Selain itu guys, manfaatkan juga fitur Spot Grid Trading, fitur baru dari Bitget. Dengan Spot Grid Trading ini, kita bisa eksekusi trading spot, baik penjualan atau pembelian secara otomatis guys, sehingga akan memaksimalkan fasilitas zero trading fee dari Bitget ini. Caranya gampang banget. Di halaman home, pilih menu Strategic Trading. Nah, di sini ada dua pilihan strategi guys, Spot Strategi dan Future Strategi. Pilih Spot Strategi, kemudian klik tombol Create Strategi. Di sini juga ada dua pilihan guys, Forward Grid dan Reverse Grid. Untuk Forward Grid, beli aset kalian di harga rendah dan jual aset kalian di harga tinggi. Di sini kalian bisa pakai USDT. Untuk Reverse Grid, jual aset kalian di harga tinggi dan beli aset kalian di harga rendah. Di sini kalian bisa pakai koin kripto, contohnya Bitcoin dan teman-temannya. Jadi kalau kalian sudah punya koin, kita bisa pilih fitur Reverse Grid. Tapi jika kita belum punya koinnya dan harga koin tersebut sedang turun, kalian bisa pilih Forward Grid. Oh ya guys, kita juga bisa pakai AI untuk menentukan parameter yang paling sesuai untuk market saat ini. Atau kalian juga bisa pilih secara manual untuk settingnya.
Sekedar informasi aja nih guys, di Bitget juga ada dana perlindungan sebesar 6.000 Bitcoin dan 80 juta dolar untuk memberikan lingkungan perdagangan yang nyaman buat para investor. Kalian bisa cek masing-masing walletnya di menu Protection Fund. Informasi selanjutnya datang dari Blockworks.co guys. Di sini diinformasikan bahwa Mastercard akhirnya meluncurkan kartu debit khusus NFT guys, sebagai bunga untuk NFT-nya. Jadi cryptocurrency dan pertukaran fiat ini telah meluncurkan kartu debit yang dapat disesuaikan pengguna dengan avatar NFT mereka sendiri guys. Kartu tersebut didukung oleh Mastercard sebagai penyedia layanan keuangan yang diumumkan hari Senin kemarin. Kartu NFT tidak hanya terlihat luar biasa, ini adalah cara yang bagus bagi orang-orang untuk menunjukkan komunitas online mana mereka berasal, tetapi juga di dunia nyata, kata Shane Raj sebagai salah satu pendiri yang sengaja dibuat dengan huruf kecil guys, dan mengatakan dalam sebuah pernyataannya. Pengguna di lebih dari 25 negara Eropa akan memenuhi syarat untuk kartu tersebut guys, dan kata Mastercard, kartu debit itu dapat digunakan di setiap pedagang di dunia yang menerima pembayaran Mastercard. Wow. Ini keren banget guys. Anggota HAI akan memiliki akses ke 6 versi kartu debit yang dapat disesuaikan guys, yang dapat diakses pengguna dengan mempertaruhkan token HAI. HAI, anggota di tingkat emas, memenuhi syarat untuk menerima kartu debit khusus, kata perusahaan itu. HAI token saat ini tidak tersedia di bursa terpusat di Amerika Serikat guys, dan seperti Coinbase, tetapi pengguna dapat membeli token melalui Coinbase Wallet dan bursa terdesentralisasi. Tim HAI dan Mastercard bertaruh pada keinginan pemegang NFT untuk memamerkan status mereka, dan meskipun minat pada banyak barang koleksi tampaknya semakin berkurang guys. Penjualan NFT secara keseluruhan telah turun sekitar 17% dalam sebulan terakhir ini menurut data dari CryptoSlam, dan koleksi Bored Ape Yacht Club kehilangan 27% ya dalam penjualan selama 4 minggu terakhir ini. Sementara koleksi CryptoPunk turun 57%. Menurut data, para holders dari kartu ini akan dapat memilih dari sejumlah terbatas untuk koleksi NFT untuk avatar kartu mereka guys, termasuk CryptoPunk, Goblins, Bored Ape, dan juga Azukis, kata Mastercard. Mastercard telah menunjukkan minat pada ruang aset digital yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir, dan pada tahun 2021 guys, perusahaan mengumumkan rencana untuk memungkinkan pengguna mendapatkan hadiah cryptocurrency melalui program loyalitasnya. Pada Juni 2022 juga, raksasa keuangan bermitra dengan Coinbase untuk memungkinkan pembayaran NFT melalui exchange. Kita lanjut untuk informasi berikutnya. Ini datang dari ambcrypto.com guys, dan di sini diinformasikan bahwa tingkat burning atau pembakaran dari token Shiba Inu ini kira-kira ya lebih dari 1000%. Tapi pertanyaannya, kenapa token Shiba ini harganya masih di bawah 0,001 dolar guys. Nah, di sini dipaparkan alasan-alasannya. 2/3 itulah berapa banyak nilai Shiba Inu yang hilang sejauh ini pada tahun 2022 guys. Bahkan para penggemar terbesar dari meme coin ini tidak banyak yang menyukainya akhir-akhir ini. Namun setidaknya ada satu alasan untuk berharap ya, khususnya lebih banyak pemegang Shiba Inu yang membakar token mereka. Tapi pertanyaannya adalah, bisakah Shiba Inu membakar atau memburning hingga 0,01 dolar? Pada saat penulisan, token Shiba ini berjuang ya untuk merebut kembali kepemilikan yang hilang karena mengalami koreksi baru di 4% sesuai dengan yang ada di CoinMarketCap ya. Pada saat penulisan itu diperdagangkan pada harga 0,000109 US dollar. Harganya tampak tidak terlalu baik guys, tetapi komunitas Shiba ini tidak meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat dalam burning pasokan token Shiba. Tingkat burning untuk token Shiba Inu telah mencapai 3 digit dan mencapai 1031% pada satu saat seperti yang disorot dalam tweet di bawah ini guys. Pada saat penulisan, sesuai situs web resmi Seaborn, tingkat pembakaran berada di suatu tempat di dekat angka 800%. Meskipun terjadi penurunan, tingkat pembakaran yang belum pernah terjadi sebelumnya masih menjadi berita utama di komunitas kripto. Nanti kalian bisa cek sendiri ya untuk datanya ini. Khususnya, pembakaran mengurangi pasokan token Shiba Inu yang beredar. Dengan asumsi permintaan untuk cryptocurrency tidak turun, pembakaran yang berkelanjutan cepat atau lambat akan mendorong harga Shiba naik. Tapi Anda mungkin bertanya ya, berapa banyak lagi token Shiba yang harus dibakar guys? Nah, masih banyak yang tersisa ya untuk dibakar sebelum Shiba Inu bisa mencapai puncaknya, dan jumlah token Shiba yang terbakar menghasilkan angka yang cukup kecil, yaitu 129,4 juta Shiba, setara dengan 1.430 dolar saja. Namun selama seminggu terakhir, 318,7 juta token Shiba setara dengan 3.511 dolar dikirim ke alamat mati atau dompet mati guys. Faktanya, hanya 2 minggu yang lalu, Shiba menyaksikan kampanye pembakaran tokennya yang terkenal mencapai tingkat pembakaran baru yang tinggi dalam garis waktu 48 jam
terakhir dan token membakar hampir 200 juta koin. Setelah itu tingkat pembakarannya melonjak hampir 3000% guys. Nah pertanyaannya, lalu mengapa guys kok harganya tuh nggak naik-naik gitu? Jadi kenaikan tingkat pembakaran masih tidak memungkinkan ya lebih dari 10,4 miliar SHIBA setara dengan 115.000 US dollar untuk dibakar dalam 3 bulan ini guys. Selain itu ya, untuk setoran yang ditransfer ke exchange ini berdiri tinggi guys dibandingkan dengan rata-rata 7 hari sesuai data dari CryptoQuant di bawah ini guys. Jadi logikanya kalau semakin banyak token Shiba yang ditransfer ke exchange, maka harganya akan turun lagi. Karena asumsinya orang pasti akan menjual token tersebut di exchange itu, guys. Nah, di sini datanya cukup signifikan ya untuk kenaikan exchange reserve dan juga exchange net flow totalnya. Nanti kalian bisa cek sendiri ya di CryptoQuant. Yang artinya hal ini dapat diartikan sebagai tekanan jual yang lebih tinggi di pasar ya. Dan salah satu alasan utama mengapa harga dari token Shiba ini masih terus turun, guys. Informasi terakhir datang dari newsbtc.com guys. Di sini diinformasikan bahwa exchange FTX akhirnya memenangkan lelang guys untuk aset digital dari Voyager yang bernilai lebih dari 1 billion dolar guys. Wow, ini gila ya. 1 miliar dolar itu duitnya kayak gimana ya? Satu rumah penuh kali ya. Oke, kita baca informasinya. Voyager Digital telah secara resmi menyelesaikan lelang untuk akuisisinya dengan pertukaran pembangkit tenaga listrik FTX mengamankan tawaran yang menang menurut laporan yang muncul dalam beberapa jam terakhir ini guys. Dan laporan dalam beberapa minggu terakhir telah menyatakan bahwa pertukaran unggulan berada dalam campuran penawaran dengan pesaing Binance dan juga Cross Tower, dengan ketiganya diduga dalam proses terakhir untuk aset Voyager dan masing-masing yang seharusnya menawarkan paket unik dalam proses penawarannya. Dengan FTX menjadi yang teratas, mari kita lihat implikasi seperti apa yang bisa terjadi dari akuisisi ini ke depannya guys. FTX dan akuisisi. FTX telah lama mencari model pertumbuhan dengan akuisisi dengan hasil yang beragam guys. Perusahaan saat ini sedang dalam proses bekerja ya melalui akuisisi untuk platform pemberi pinjaman kripto Central Finance BlockFi yang berusaha menghindari nasib yang sama dengan pesaing Celsius. Divisi FTX Amerika Serikat ingin mengakuisisi BlockFi dan sekarang dapat menambahkan Voyager Digital ke daftar aset barunya untuk membangun Rolodex FTX. Sementara Binance yang disebutkan di atas dan pertukaran Cross Tower yang kurang dikenal dilaporkan dalam campuran FTX yang keluar dengan tawaran yang paling menggugah selera. Meskipun ada rumor bahwa tawaran Binance termasuk pembayaran tunai dalam jumlah yang besar guys. Desas-desus telah berputar-putar ya dalam beberapa hari terakhir seputar penutupan kesepakatan, dengan komentator menyarankan bahwa FTX akan mengeluarkan 50 juta US dollar guys secara tunai dalam tawarannya, dan bahwa perusahaan menginginkan agar pelanggan Voyager yang ada dipindahkan ke platform FTX, di mana mereka dapat mengklaim pro rata bagian dari koin yang dimiliki debitur dari akun Voyager yang ada. Masih harus dilihat ya apakah dan bagaimana itu akan terjadi. Menurut siaran pers, tawaran pemenang FTX bernilai sekitar 1,4 miliar dolar. Jadi gimana menurut kalian untuk perkembangan kripto hari ini? Tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.